Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Satyawan Rianaldi, Renaldi. Kembali lagi di acara Ngobrol Santai bareng Bawaslu. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Kalau ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka banyak yang sayang. Betul ya Pak? Mantap. Pada Sabtu pagi hari ini ditemani dengan Bapak Imam Subandi selaku Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Kudus. Sehat ya Pak Imam? Sehat, Mas Satya. Sehat. Ini beneran sehat atau disehat-sehatkan Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Satya. Kayaknya kan ini lagi sibuk-sibuknya gitu Pak, ini kita akan. Iya, memang di tahapan pemilihan ini memang kita sudah masuk di tahapan pencalonan, jadi ritme kerja pengawasan kita ini semakin padat. Tapi karena ini adalah bagian dari komitmen kita dalam kerja pengawasan, tentu kita harus menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Gitu. Baik. Pada saat ini berarti Pak Imam menjadi PIC tahapan pencalonan. Ya, betul. Dalam pemilihan ini ada beberapa tahapan, Mas Satya ya. Mulai dari persiapan, pembentukan badan ad hoc, kemudian pemutakhiran data pemilih. Nah, hari ini kita masuk di tahapan pencalonan. Kebetulan PIC-nya adalah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Gitu. Berbicara mengenai pemilu nih Pak Imam, ya. Kemarin kita sudah lalu ini Pak, banyak dinamika, banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kali ini kita langsung masuk ke tahapan pemilihan nih Pak. Ya. Yang dimana pemilihan kali ini dilakukan dilaksanakan berbarengan dengan pemilu di tahun yang sama Pak Imam. Betul. Jadi memang tahun 2024 ini cukup spesial dalam konteks pemilu ya. Jadi pemilu serentak, kemudian pilkada serentak juga dilakukan dalam tahun yang sama. Tentu ini adalah sejarah baru. Jadi nanti di tanggal 27 November 2024 ini pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan secara serentak gitu. Serentak seluruh ya, Indonesia. Seluruh Indonesia, betul. Apa saja nih Pak tahapan utama dalam pencalonan pilkada tahun 2024 ini? Ya, jadi dalam tahapan pencalonan ini kita mengenal dua tahapan. Ada tahapan pencalonan perseorangan, juga ada tahapan pencalonan melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Nah, pencalonan perseorangan ini sudah mulai di bulan Mei tahun 2024, tetapi sampai kemudian ditutupnya masa pendaftaran calon perseorangan di Kabupaten Kudus ini kebetulan tidak ada calon perseorangan yang mendaftar. Begitu. Nah setelah pencalonan perseorangan selesai waktunya, ini sudah masuk di bulan Agustus ini masuk tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kudus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik begitu. Nah, di tahapan ini kita mengenal subtahapan, ada pengumuman, kemudian masa pendaftaran, kemudian masa verifikasi begitu. Di Kudus ini tidak ada calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Betul maksudnya, tidak ada. Untuk calon yang mendaftar melalui jalur partai politik di Kudus ada berapa? Ya, jadi hasil pengawasan kami mulai dari diumumkannya masa pendaftaran melalui jalur partai politik ini yang dimulai tanggal 24 sampai 26 Agustus, kemudian di tanggal 27 Agustus ini sudah dibuka proses pendaftaran sampai tanggal 29. Nah, di Kudus sendiri hasil pengawasan kami terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar. Yakni pertama mendaftar di tanggal 28 Agustus ini ada pasangan Bapak Sam'ani dan Ibu Belinda. Kemudian di tanggal 29 Agustus ada bakal pasangan calon satu lagi yang mendaftar, yakni bakal pasangan calon Haji Hartopo dan juga Bapak Haji Mawahib. Begitu Mas. Nah, selama proses pendaftaran ini kami Bawaslu Kudus selain mengawasi secara langsung, kami juga dalam mengawasi secara langsung kami juga mengajak
badan ad hoc kita, Panwascam maupun PKD untuk turut serta melakukan proses pengawasan, karena kebetulan yang mendaftar ini kan ada 2 pasangan calon. Nah, yang Pak Samani dan Bu Belinda ini kebetulan diusung oleh 7 partai politik. Partai pengusulnya ada 7, meliputi ada Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai PKS, Partai PKB, Partai P3 dan Partai PDIP. Nah, dengan jumlah persentase hasil suara pada pemilu kemarin berjumlah 65,2%. Nah, sedangkan dari pasangan Bapak Haji Hartopo dan Bapak Haji Mawahib ini ada 8 partai pengusul. Kemarin ketika mendaftar ada dari Partai Golkar, Gerindra, kemudian Demokrat, ada Perindo, ada Partai Buruh, ada PBB, PSI dan juga Partai Gelora. Nah, secara persentase suara hasil pemilu kemarin ini total keseluruhannya adalah 34,2%. Nah, kenapa saya bicara tentang persentase hasil suara? Karena memang dalam PKPU terbaru PKPU 10 2024 yang mengakomodir hasil putusan MK bahwa partai politik bisa mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau di Kabupaten Kudus ini karena jumlah DPT kita itu 642.666 dan hasil suara sah pada pemilu serentak kemarin berjumlah 528.327, sehingga syarat sah untuk mendaftarkan pasangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kudus minimal suara sahnya harus 39.625 begitu. Nah, dengan kita melihat 2 pasangan calon tadi yang saya sampaikan di awal, yang pasangan Pak Samani dan Ibu Belinda ini 65,2%, kemudian pasangan Bapak Hartopo dan Mawahib ini ada 34,2%. Artinya kedua pasangan tersebut sudah memenuhi kuota, karena minimal kalau di Kabupaten Kudus ini 7,5% dari hasil suara sah pemilu serentak kemarin. Apa saja nih Pak Imam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon untuk dapat maju dalam pilkada serentak tahun 2024 ini? Syarat tentu ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon ya. Selain juga tadi yang penting adalah ada partai pengusul ya, karena jalur perseorangan ini kan sudah lewat. Nah, sehingga dimulai 27 sampai 29 kemarin adalah jalur melalui partai politik atau gabungan dari partai politik begitu. Nah, kemudian juga dokumen-dokumen juga harus disiapkan oleh calon, karena tentu dalam proses pendaftaran ini juga harus mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Itu ada banyak sebenarnya, ada fotokopi ijazah, kemudian SKCK, NPWP, pas foto dan lain-lain. Yang kemudian nanti setelah masa pendaftaran ini selesai, kemudian ada masa verifikasi administrasi. Syaratnya ternyata banyak juga ya Pak Imam? Ya, betul, karena ya untuk jadi bupati itu memang harus siap dengan syarat-syarat yang cukup banyak. Setelah tadi pendaftaran calon ya Pak, ya, hasil pengawasan Bawaslu itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita ada subtahapan Mas di dalam tahapan pencalonan. Setelah masa pendaftaran selesai, itu ada proses verifikasi administrasi atau penelitian administrasi dari syarat-syarat calon tersebut. Kemudian KPU setelah masa pendaftaran selesai melakukan verifikasi administrasi, kami juga melakukan pengawasan secara melekat, baik melalui silankada maupun pengawasan secara langsung. Nah, dalam verifikasi tersebut, ini hasil verifikasi awal ini di tanggal 5 September itu disampaikan bahwa ada calon atau pasangan calon yang belum memenuhi syarat. Jadi ada satu bakal pasangan calon yang sudah memenuhi syarat, yakni Bapak Samani dan Ibu Belinda, dan kemudian yang belum memenuhi syarat adalah bakal pasangan calon Bapak Hartopo dan Bapak Haji Mawahib. Nah, kemudian KPU memberikan waktu untuk masa perbaikan, dilaksanakan di tanggal 6 sampai 8 September kemarin. Baik, bagi pasangan calon yang belum memenuhi syarat masih bisa memperbaiki. Betul, ada masa 3 hari antara tanggal 6 sampai 8 September untuk
melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dirasa belum memenuhi syarat. Baik. Apa peran Bawaslu nih Pak dalam tahapan verifikasi dokumen persyaratan calon? Ya, Bawaslu seperti yang saya sampaikan tadi ada pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Nah, dalam pengawasan langsung ini kami turut serta dalam proses verifikasi tersebut, termasuk juga klarifikasi terhadap dokumen-dokumen keabsahan dari dokumen tersebut, baik ke lembaga pendidikan maupun termasuk PPN, kemudian ke kantor pajak, juga kepada ke pihak kepolisian yang kaitannya dengan SKCK begitu. Nah, kami Bawaslu menurunkan tim untuk turut serta mengawal proses itu, untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen persyaratan calon itu betul secara sah diakui oleh lembaga-lembaga tersebut. Berarti kita melakukan pengawasan melekat ya Pak? Betul. Terhadap KPU ya? Ya betul. Nah, dan kemudian dari hasil perbaikan tadi, yang satu pasangan calon, kemudian hasilnya disampaikan di tanggal 13 September kemarin. Nah, hasilnya adalah memenuhi syarat. Artinya dari kedua pasangan calon tersebut secara dokumen administrasi pencalonan sudah memenuhi syarat begitu. Baik. Berarti setelah dilakukan masa perbaikan ini, kedua pasangan calon ini telah memenuhi syarat ya Pak? Betul. Untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Ya, betul. Tahapan selanjutnya nanti menunggu penetapan dari KPU Mas ya. Penetapan calon ini akan dilakukan nanti tanggal 22. Untuk penetapan 22 tanggal 22 September betul ya. Apa tantangan utama nih Pak Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan ini Pak? Ya, tantangan kita memang tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa pengawasan yang tidak langsung ini kan melalui silon kada. Kelemahannya adalah bahwa silon kada ini ternyata akses yang diberikan kepada kita Bawaslu ini hanya sebagai viewer. Artinya tidak bisa melihat secara detail ya dokumen-dokumen syarat calon yang kita awasi begitu. Nah, oleh karenanya tadi kita juga mengawasi secara langsung gitu. Ya, meskipun kita tidak kemudian bisa mendapatkan dokumen aslinya, tetapi dalam proses kemarin saya cukup mengapresiasi KPU karena setelah kita meminta salinan dokumen kepada KPU memberikan kepada kita, sehingga dalam proses penelitian administrasi kami Bawaslu juga dapat meneliti, meskipun itu salinan dokumen, tetapi itu salinan dokumen aslinya, sehingga kita bisa mengawasi secara detail apakah dokumen-dokumen tersebut ini sah atau tidak begitu. Dari dokumen tadi yang belum memenuhi syarat ini Pak Imam, dokumen apa saja itu Pak Imam yang belum? Ya, salah satunya ini terkait dengan dokumen dari pasangan calon Bapak Hartopo dan Mawahib ya. Karena memang diketahui bahwa salah satu pasangan calon bupati ini ada yang pernah sebagai narapidana. Nah, bagi calon yang pernah menjadi narapidana ini tentu ada ketentuan yang harus dilakukan. Termasuk dia harus mengumumkan pernah dipidana itu di media massa, ya, di media cetak yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Kemudian kedua, dia yang bersangkutan harus mengumumkan di media sosialnya tentang bahwa dia pernah divonis atau narapidana tersebut atau mantan narapidana tersebut ya. Kemudian juga harus memberikan pengumuman di luar ruangan Mas. Nah, ini tentu berbeda dengan di 2019 dulu ya. Kalau dulu kan tidak ada pengumuman di luar ruangan. Nah, hari ini calon tersebut harus mengumumkan di luar ruangan. Bisa melalui billboard, bisa melalui banner, bisa melalui spanduk. Nah, hasil pengawasan kita terhadap calon kemarin yang pernah sebagai narapidana, hal itu sudah dilengkapi. Artinya yang bersangkutan sudah mengumumkan di media cetak, sudah mengumumkan di media sosial, dan juga sudah memasang spanduk. Artinya di tanggal 13 September kemarin, KPU sudah memberikan informasi kepada LO, penyerahan hasil verifikasi administrasi atau penelitian administrasi bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat. Begitu Mas Satya. Ya.
Untuk ketiga syarat tadi itu Pak, Ya. itu harus ketiga-tiganya atau salah satu bisa Pak Imam? Harus ketiga-tiganya Mas. Iya betul. Yang bisa memilih itu hanya yang pengumuman di luar ruangan tadi. Yang Antara billboard, banner atau spanduk. Nah itu bisa memilih salah satu. Tetapi bahwa yang dia di media cetak, kemudian yang di medsos itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Berarti sampai dengan hari ini sudah dikatakan bisa menjadi calon atau belum Pak? Belum Mas. Jadi di tahapan ini, di subtahapan ini memang belum bisa dikatakan yang bersangkutan sebagai calon karena ada penetapan calon nanti di tanggal 22. Tetapi sebelum itu kita ada subtahapan tanggapan atau masukan masyarakat. Iya betul. Jadi mulai besok tanggal 15 sampai 18 ini adalah masa tanggapan atau masukan masyarakat. Nah, di sini kami berharap betul bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahapan pencalonan ini semakin meningkat. Gitu. Kami berharap begitu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ini berjalan. Strategi apa lagi nih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tahapan pencalonan ini? Ya Mas, selain kita tadi ya bahwa melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan ini, kami juga membuka posko aduan. Jadi dalam setiap tahapan pun Bawaslu juga selalu membuka posko aduan. Jadi ini semata-mata untuk agar masyarakat ini punya ruang ketika mau menyuarakan sesuatu atau mau memberikan masukan ataupun tanggapan, termasuk juga laporan. Kami sangat membuka diri, kami mengadakan posko aduan masyarakat ini, baik mau secara daring maupun secara langsung datang ke kantor kami Bawaslu begitu. Karena memang dalam berbagai kegiatan pun kami mengajak masyarakat dan banyak elemen yang kita libatkan di situ, bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilihan ini gitu. Jadi masyarakat bisa memberikan masukan atau tanggapan melalui posko aduan tersebut? Bisa, sangat bisa. Dan kami akan dengan senang hati menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Untuk di tahapan pencalonan ini Pak Imam, apakah ada potensi sengketa nih Pak? Ya Mas Satya, bahwasannya Bawaslu ini kan selalu terbuka terhadap permohonan sengketa yang ada. Tapi dalam proses ini kami mengamati bahwa belum ada potensi sengketa yang muncul dalam proses tahapan pencalonan ini. Tetapi bahwa kami selalu menyiapkan itu, baik secara administrasi, ruang persidangan dan yang lain, itu kami selalu siap jika ada nanti yang memberikan yang menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa gitu. Nah, selain kami juga melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan, ini kami juga nanti di tahapan kampanye juga ada istilah penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Nah, ini tentu kami juga dalam persiapan untuk di tahapan ini kami juga terus meningkatkan kapasitas kami dan juga badan ad hoc yang ada di Bawaslu. Kecamatan punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu, tentu dengan surat mandat yang kami berikan dari kabupaten. Berarti secara umum pengawasan di Bawaslu ini gimana Pak? Secara umum, jadi di tahapan pencalonan ini pengawasan yang kami lakukan berjalan lancar, Mas. Artinya himbauan-himbauan yang kami berikan kepada KPU ini sudah dijalankan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024. Gitu. Jadi secara umum kita sudah lancar dan potensi sengketa insya Allah tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Begitu. Saya kira cukup ya Pak Imam, mungkin ada tambahan atau closing statement dari Pak Imam. Nah baik, jadi dalam kesempatan podcast kali ini tentu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus, untuk ikut serta dalam proses pengawasan di tahapan pemilihan kepala daerah ini. Karena apa? Karena salah satu indikator keberhasilan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Begitu. Terima kasih. Demikian sahabat Bawaslu, ngobrol santai bareng Pak Imam pada pagi hari ini. Semoga
dapat bermanfaat untuk kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.